Jadi kalau sudah adzan, kalau khatib udah naik ke mimbar, bagi orang yang ada di masjid haram melaksanakan sholat. Enggak boleh kalau sudah khatib naik mimbar. Itu adzan, khatib naik mimbar, di dalam masjid pada bangun qobliyah, haram. Haram. Begitu, enggak boleh, kecuali bagi orang yang baru datang. Baru datangnya telat karena macet, ketiduran, macam-macam, masuk masjid lagi khutbah. Itu mah ama Nabi disuruh qobliyah Jumat dulu, jangan duduk. Dulu ada namanya Sulaik Al-Ghatafani, hadisnya ada di dalam Ibnu Majah. Sulaik telat datangnya karena ketiduran, Nabi lagi khutbah, Sulaik duduk. Ditegur sama Nabi, as-sallaita qabla an taji'a ya Sulaik. Sulaik, udah sholat qobliyah Jumat belum? Kamu main duduk aja. Belum Nabi. Bangun, sholat dulu 2 rakaat ya. Jangan lama-lama bacaannya, cepetin. Begitu. Itu kalau orang baru datang. Tapi bagi orang yang dari tadi ada di situ, begitu, enggak boleh. Walaupun ingat, wah saya tadi subuh belum sholat subuh, kesiangan, belum kita kodok. Ingat, pengen kodok dosa. Kalau udah khatib naik mimbar mah tidak ada aktivitas selain mendengarkan khutbah. Sholat aja dosa. Makanya ada kiai, apalagi kotak amal, begitu. Lagi sholat aja nggak kasih. Itu begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal ishtighalu bi qira'atin aw dhikrin fi tariqihi wa fil masjid, wal insatu fi halil khutbati, wal insatu, dan disunnatkan berdiam, memperhatikan, fi halil khutbati, pada keadaan khutbah, bitarkil kalami, dengan meninggalkan berbicara, wa dzikri, meninggalkan berzikir, lisami'i, bagi orang yang mendengarkan khutbah, wa bitarkil kalami, dan dengan meninggalkan ngobrol, duna dzikri, tidak berzikir, li ghairihi, bagi selain orang yang mendengar khutbah. Benar ini? Wa qira'atu suratul kahfi. Baik. Wa qira'atu suratil kahfi, dan disunnahkan membaca surat Al-Kahfi, yaumaha, pada hari Jumat, wa lailataha, dan pada malam Jumat, wa iksarus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir di sini itu tanda ya, dimaksudkan melangkah itu. Udah baca surat Kahfi sudah ya? Oh, sudah. Kemarin udah diterangin surat Kahfi. Kahfi belum? Belum dijelasin. Hah? Belum.
Oh belum, baik. Baik. Iya baik. Wa qira'atu suratil kahfi, dan disunnahkan membaca surat Al-Kahfi yaumaha pada hari Jumat, wa lailataha dan pada malam Jumat, wa iktsarus salati 'alan nabi, dan memperbanyak membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima pada malam dan siang Jumat, wa du'a'u fi yaumiha, dan disunatkan wa du'a'i memperbanyak berdoa fi yaumiha pada hari Jumat, wa sa'atul ijabati fima baina julusil imami lil khutbati, adapun waktu mustajab yaitu pada barang yang antara duduknya imam bagi khutbah, wassalamihi dan salamnya imam. Wallahu a'lam. Kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui hari yang paling agung dalam satu minggu adalah hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang paling agungnya hari. Ini udah belum? Surat Kahfi sudah? Oh sudah, benar sudah, baik. Wa yukrahu takhati, lanjutannya. Surat Kahfi sudah dicatat, udah ada catatannya. Baik. Wa yukrahu takhati, dan dimakruhkan oleh melangkahi pundak-pundak orang. Wala yukrahu li imamin, dan tidak dimakruhkan melangkahi pundak bagi imam. Wa man baina yadaihi furjatun, dan bagi orang yang di hadapannya ada ruang kosong. Wal muazzami, dan wal orang besar, idza alifa maudhi'an, apabila terbiasa ia akan tempat tertentu. Wa yahrumut tasyaghulu anil jum'ati ba'dal adhani sani, dan haram oleh sibuk bekerja meninggalkan dari solat Jumat sesudah azan yang kedua. Wa yukrahu, dan makruh sibuk bekerja ba'da zawali, sesudah gelincir matahari. Kita bedah. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada malam hari ini berbicara tentang makruh, hal-hal yang dilarang. Ada larangannya tidak keras, yaitu makruh, dan ada larangan yang keras, yaitu haram, terkait dengan solat Jumat. Mana di antara yang makruh? Wa yukrahut takhati, di dalam solat Jumat ini dimakruhkan kita melangkahi pundak orang-orang duduk. Bahkan ada ulama yang mengata haram, berdosa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi daripada Sayyidina Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takhatta riqaban nasi yaumal jumu'ah ittakhadha jisran ila jahannam. Kata Nabi, siapa orang yang melangkahi pundak orang pada hari Jumat, maka ia sebetulnya membuat jembatan menuju neraka jahannam. Jadi kalau Jumat tuh jangan ngelangkahi pundak orang.
Sebetulnya berbicara melangkahi orang kita secara umum tidak ada. Orang kita itu secara umum tidak ada yang melangkahi pundak. Berbeda sama orang Arab. Kalau orang Arab orang duduk main lompati aja, nggak ada permisi-permisinya, langkahin aja. Itu kerjaannya begitu orang Arab. Dia kagak mau pikirin. Orang duduk udah langkah aja. Kalau orang kita permisi, pegang pundak orang, tangan nyampe nyungsur ke bawah, itu sopan. Orang Arab itu enggak mau. Ada orang langkahin aja. Mau siapa kek? Begitu, main langkahin aja. Kadang pakai diinjak juga tuh pala orang. Ini ndak boleh kalau Jumat. Maka kalau Jumat itu ke depan, kalau nggak ke pinggir, biar nggak diganggu orang. Begitu salatnya. Ada ulama yang mengata haram, ada banyak begitu dosa begitu. Bahkan dalam hadis yang lain, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau sampaikan, kata beliau, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man ightasala yaumal jum'ah wa massa min tibi mar'atihi in kana laha wa labisa min salihi siyabihi thumma lam yatakhatta riqaban nasi wa lam yalghu indal maw'idati kanat kafaratan lima bainahuma wa man lagha wa takhatta riqaban nasi kanat lahu zuhran. Kata Nabi, siapa orang yang hari Jumat mandi, sebelum berangkat Jumat dia mandi Jumat, lalu memakai minyak wangi kalau punya, pakai minyak wangi, semprot badannya, pakai harum-haruman, lalu memakai baju yang bagus, baju putih kalau punya, kalau nggak punya udah baju asal bersih aja. Begitu. Kemudian pergi ke masjid, kagak ngelangkahin orang punya pundak, nggak ngobrol waktu khutbah, maka sholat Jumat itu akan menghapus dosa antara Jumat itu sama Jumat berikutnya. Dosanya diampuni. Siapa orang yang membuat sia-sia ngelangkahi leher orang, maka orang itu nggak dapat ganjaran Jumat, ganjaran sholat zuhur doang. Antara ganjaran Jumat sama ganjaran zuhur jauh, nggak bisa sebanding ganjaran. Janganlah kita ngelangkahi daripada leher orang, jangan begitu. Makruh hukumnya. Ada ulama mengata haram. Tapi kemakruhan ini ngelangkahi daripada orang punya leher begitu, ini tidak mutlak. Ada orang enggak apa-apa ngelangkahi orang. Yang pertama, wala yukrahu li imamin, enggak makruh kalau dia jadi khotib. Karena memang khotib mah disuruh berangkatnya belakangan. Jadi andai dia ngelangkahi orang, enggak apa-apa. Dia kalau enggak ngelangkahi ya kagak bisa lewat. Begitu. Enggak apa-apa tuh, enggak haram. Begitu, boleh ngelangkahi. Meski begitu permisi lebih bagus. Jangan melangkahi aja biar kata gua kan kiai, berkata kiai juga kurang sopan. Begitu, ngelangkahi leher orang jangan. Begitu, permisi. Begitu, ada adab dalam Islam. Begitu, enggak boleh begitu. Jadi orang begitu, enggak makruh tuh imam tuh begitu. Bila mana tidak ada cara untuk sampai ke mimbar
kecuali harus melangkahi. Tapi kalau ada cara mau dari samping masjid ada jalannya, makruh juga dan haram juga kalau sampai ngelangkahi. Kalau ada jalan khusus untuk menuju mimbarnya, begitu. Siapa lagi yang kagak makruh? Waman baina yadai furjatun, orang yang di depannya masih kosong, depannya masih kosong, barisnya di belakang, itu dilangkainya nggak apa-apa. Kurang ajar lu, enggak, lu yang kurang ajar. Ngapa depan kosong lu barisnya di belakang? Begitu kan, depan kosong baris belakang, biar pulang duluan nggak bisa, kudu nunggu salam imam dulu bareng nanti pulangnya. Imam juga ntar juga mau pulang juga, nggak nginep. Emang imam nggak punya rumah juga nginep juga? Enggak, pulang. Jadi barisnya jangan di belakang, biar kagak dilangkahi, biar kagak dilangkahi. Begitu. Nabi menyampaikan dalam satu hadis riwayat daripada Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, kata Nabi, Abu Sa'id bilang, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman fi muakhiril masjid. Nabi melihat orang adanya di belakang, enggak mau ke depan, belakang aja. Kata Nabi, la jazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullahu. Bila mana orang itu selalu dia pengennya di belakang terus, begitu tuh, padahal masjidnya masih kosong, maka sehingga orang itu akan dibelakangkan daripada masuk surganya. Jadi kalau kita kosong tuh jangan di belakang, jadi dilangkahinya kagak ngapa, karena dianya salah. Orang salah mau dilangkahinnya enggak apa-apa, langkahin aja gitu. Apalagi temennya pahanya itu dikenain aja ya temen. Iya, itu begitu. Iya, gitu. Jitak aja, begitu. Jadi yang enggak makruh tuh pertama siapa? Imam khotib. Dua, bila di depannya masih kosong kita langkahin dia, enggak apa-apa, salah dia. Ngapa enggak ke depan? Ketiga, orang besar, biasanya pejabat, punya tempat khusus di belakang imam. Dulu di Istiqlal tuh tempat berdirinya Pak Harto, sholatnya di situ, sholatnya. Jadi walaupun telat juga enggak apa-apa begitu. Jadi presiden biasanya sholat di situ, sholatnya ada tempatnya, artinya emang udah biasa di situ. Kalau udah biasa di situ ya di situ, enggak apa-apa. Andai dia melangkahi orang, karena memang tempatnya dia di depan, enggak bisa lewat kecuali harus melangkahi. Tapi kalau ada jalannya sama, enggak boleh. Orang besar nih ada tempat begitu, adat-adat orang itu begitu, orang dulu diatur. Makanya kenapa mimbar itu orang dulu adanya di baris kedua, kalau enggak ketiga. Kenapa mimbarnya di situ? Di depan tuh kiai-kiai, tempatnya kiai-kiai di depan. Jadi biar adab, jangan terkesan nyeramahin kiai. Jadi agak di belakang. Mimbar tuh di kampung-kampung itu di baris 2 begitu, di baris 3. Iya begitu. Mimbar tuh begitu. Jadi biar di depan ulama semuanya begitu. Berkah.
yang barisnya di depan ganjarannya gede. Begitu. Jadi bagus begitu. Wa yahrumut tasyaghulu, haram kita sibuk bekerja sesudah adzan kedua Jumat. Kalau udah adzan kedua tuh kita masih nyupir mobil dosa, kita masih di warung dosa. Kalau udah adzan kedua Jumat udah nggak bisa, kudu sholat Jumat. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Wahai orang yang beriman, apabila dikumandangkan adzan hari Jumat, adzan kedua, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah salat Jumat. Wadarul baik, tinggalkan dagang, tinggalkan aktivitas. Kalau udah adzan kedua masih dagang juga, dagangnya dosa. Gitu, haram. Kerja dosa. Kalau udah adzan kedua, karena disitulah udah mau siap khutbah. Kalau belum adzan kedua makruh aja. Kalau udah zuhur makruh. Begitu udah itu mau udah enggak ada aktivitas, kecualilah kita kudu salat Jumat. Begitu. Karena waktu salat sudah masuk. Waktu Jumat sudah kita kudu siap-siap salat Jumat. Kalau udah adzan kedua udah enggak ada aktivitas. Makanya kalau yang bagus itu narikin kotak amal tuh sebelum khotib naik mimbar, karena itu udah adzan kedua. Adalah ulama yang mengata lagoh, mengata sia-sia. Ada juga ulama yang mengata tidak juga, beda. Tapi banyak ulama yang mengata lagoh. Kalau tidak khilaf di dalam kitab Sayrus Salikin, gurunya Syekh Nial Bentenis Abdul Sobal Falimbani tulis, jadi kalau sebelum adzan kedua itu pengurus masjid tuh ngomong begini, sebelum innallaha wa malaikatahu tu muadzinnya, saudara-saudara, kita memberi kesempatan sebelum mendengarkan khutbah bagi orang-orang yang mau berinfak, beramal di masjid kita ini. Karena itu kita persilahkan kepada pengurus untuk nolongin orang-orang yang mau berinfak, bersedekah, dengan iringan kita baca sholawat. Baca sholawat macam-macam, ada yang sholawat badar, ada yang sholawatnya kayak begini, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, sambil orang lewat orang. Jadi udah rapi nyerok, baru innallaha khutbah, jadi rapi. Di samping kalau pakai orang itu dapat tromolnya juga banyak, karena orang enggak pura-pura merem, udah lewat aja melek lagi. Mana yang kayak begitu tuh orangnya ngaji juga lagi, yang kayak begitu. Jadi orang muter orang begitu. Apalagi dia temennya, dia tidur juga pakai kaki tendang-tendang, isi lo begitu.
diisi juga. Orang muter itu bagus Jumat tuh. Jadi waktu sholat Jumat nggak ada dorong apa kotak lagi. Udah khutbah itu sudah siap untuk mendengarkan khutbah, begitu. Mana masjidnya nggak ada karpetnya, begitu. Kotaknya jalan, begitu. Mana jalannya kayak jalan tol Kunciran Depok, cepet banget, begitu. Sekali berhenti bunyinya pelentang aja, gope. Yang tidur juga keganggu, begitu. Jadi kalau gope dibungkus koran lah, biar ada adab dikit, begitu. Biar enggak berisik, begitu. Di banyak di Bayoran tuh masjid-masjid kalau Jumat. Makanya pengurus masjid tuh harus studi banding. Apa studi banding? Satu orang diutus untuk ikut sholat Jumat di tempat yang lain, biar dia bisa mengetahui oh begini, biar enggak kayak katak dalam tempurung, kaku kayak begitu mulu, ribet urusannya. Biar melek, begitu. Biar melek, begitu, agar supaya kenapa? Oh iya, biar melek, begitu. Ini diatur dalam agama supaya rapi, begitu, bagus, begitu. Pokoknya kalau udah adzan kedua udah nggak ada aktivitas, termasuk nyerok, nggak ada. Kotak-kotak kalau macam nggak dorong-dorongan, nggak ada. Begitu. Itu yang paling bagus. Kalau Jumat kayak begitu, paling bagus. Begitu. Orang aja dikira-kira berapa orang itu pengurus masjid, bantuin kayak begitu tuh, biar rapi, begitu. Jadi Islam itu mengatur, jadi rapi. Ada teknisnya yang bagi amplop di depan bagi amplop tuh mananya nggak mau pakai kotak, maksudnya ntar dibalikin biar nggak mengganggu saat khutbah, maksudnya mau begitu. Itu teknis namanya. Kalau teknis Islam nggak begitu banyak mengatur, teknis. Yang penting sebelum sholat, begitu, sebelum khutbah. Jadi khutbah udah rapi, khutbah itu udah rapi, karena haram ada aktivitas kegiatan selain mendengarkan daripada khutbah. Kalau adzan kedua jual beli barang udah tinggalin. Kan ada juga masjid yang di halamannya pakai pasar murah lah namanya, habis sholat Jumat kan ada begitu, ada dagang jajanan, itu diingetin tuh oleh pengurus gitu. Kalau adzan kedua tinggalin pak, dosa gitu. Jadi ngingetin, kenapa? Kasihan biar dia enggak dosa, karena dosanya dia penyebabnya kita, kan kita juga panitia masjidnya yang ngebuka lapak di situ, begitu. Jangan sampai kita juga ikut dosa, kita bilangin begitu. Iya, kalau bininya nggak apa-apa karena nggak wajib sholat Jumat dia. Ini mau orang laki maksudnya yang wajib sholat Jumat, gitu maksudnya. Karena dia nggak boleh ninggalin Jumat, orang laki haram. Mau alasan apa aja nggak, itu mah sholat Jumat aja dicurigai. Tuh orang sok suci sholat Jumat, orang mau kayak gua nih nongkrong aja di gardu, corona alasannya, gitu nongkrong. Iya, yang kayak begitu. Dia nongkrong di tempat mancing mau kagak diomelin, di masjid aja diomelin, begitu kagak bener itu. Yang kayak begitu Jumat, orang yang sholat dikata sok suci itu, begitu belagu, begitu. Yang sholat dikata belagu. Ya Allah, jangan sampai ada lagi tuh corona, ribet begitu.
Jadi ribet yang nggak kayak begitu, nggak bener. Naik motor aja ke masjidnya, boncengan berdua, rapat di masjid aja renggang, dikata waras kayak orang miring, dikata miring kayak orang waras. Udah agak bener aja udah, gitu. Jalannya orang udah us bikin puyeng ngelihatnya. Jangan lagi-lagi tuh ada penyakit kayak begitu tuh, begitu bikin puyeng sama semua orang. Begitu di grup si anu tuh kena mulu informasi, jadi pada takut orang juga yang kayak begitu. Padahal saban hari juga sampai detik ini orang sakit mau ada aja di lingkungan tuh, tapi nggak di-share di grup. Coba di-share kayak corona tuh, si anu sakit tuh, si anu sakit tuh, mati juga terus kalau di-share mau begitu. Yang bikin mati itu kayak begitu, nakut-nakutin. Jangan begitu, biasa aja. Haram tuh beraktivitas begitu, karena perintahnya meninggalkan jual beli begitu tuh. Artinya segala macam bentuk kesibukan, segala macam bentuk aktivitas, sampai-sampai ulama termasuk kotak amal, sampai ada pemahaman haram. Kalau sudah khutbah, tar aja udah fokus saja dengerin khutbah, fokus saja dengerin khutbah, begitu, fokus saja begitu. Itu yang paling bagus. Kayak ngaji, ditanggok aja, jangan pakai kotak. Kalau pakai kotak mah susah ngaji pakai kotak, dorong, katanya ini gue lagi ngaji, pura-pura kagak lihat begitu ya, salah pengurusnya. Tanggok aja, kenapa kagak begitu. Gua malu nanggoknya, nanggok malu, nerima duit aja kagak malu. Ini nggak bener kayak begini. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Jadi nggak ada aktivitas kalau sudah di adzan kedua itu begitu, adzan kedua itu begitu. Saya banyak nyuruh di mana masjid tuh, Anda nggak usah pakai kotak, orang aja jalan. Nanti kalau udah saya wallahu bisawab tanya jawab, tanggok dah, jangan lagi ngaji, nggak ganggu dia, nggak fokus. Begitu, biar dapat ilmu dulu, dia fokus, baru tuh tanya jawab. Udah nggak ngomongin materi, masing-masing orang punya problem tersendiri, silakan sebelum doa. Begitu, kayak begitu dari Jumat namanya tata tertib Islam. Boleh begitu, nggak apa-apa. Orang mau sodako bagus begitu, boleh, biar bagus, enak. Orang dapatnya banyak, kalau orang dapatnya banyak gitu. Saya yakin kalau orang, kalau temennya lagi tidur aja, pura-pura tidur, pakai kakinya didorong-dorong begitu, kakinya melek loh begitu. dia temennya dia udah begitu yang kayak begitu itu begitu. Nih kalau sudah adzan kedua haram, tapi kalau baru gelincir matahari doang makruh hukumnya. Wa yukrahu, makruh beraktivitas bila sudah zuhur tapi belum khutbah. Maknanya jadi sebelum adzan kedua begitu, makruh saja hukumnya, tidak haram begitu. Ini kegiatan-kegiatan. Termasuk mana lagi yang haram? Kalau sudah adzan kedua Jumat, nggak boleh ada sholat. Kalau udah adzan kedua bagi orang yang ada di masjid, kalau udah adzan nggak boleh ada sholat walaupun qadha. Begitu. Umpamanya ada masjid kita orang nih di Indonesia ini
Ada yang adzannya 2 kali kalau Jumat tuh. Ada adzannya sekali. Yang adzan sekali ini kalau yang 2 kali namanya adzan kedua. Jadi kalau sudah adzan, kalau khatib udah naik ke mimbar, bagi orang yang ada di masjid haram melaksanakan sholat. Enggak boleh kalau sudah khatib naik mimbar. Itu adzan khatib naik mimbar di dalam masjid pada bangun qobliyah, haram begitu, enggak boleh, kecuali bagi orang yang baru datangnya telat karena macet, ketiduran, macam-macam, masuk masjid lagi khutbah. Itu mah ama Nabi disuruh qobliyah Jumat dulu, jangan duduk. Dulu ada namanya Sulaik Al-Ghatafani, hadisnya ada di dalam Ibnu Majah. Sulaik telat datangnya karena ketiduran, Nabi lagi khutbah, Sulaik duduk. Ditegur sama Nabi, as-sallaita qabla an taji'a ya Sulaik. Sulaik, udah sholat qobliyah Jumat belum? Kamu main duduk aja. Belum Nabi. Bangun, sholat dulu 2 rakaat ya. Jangan lama-lama bacaannya, cepetin begitu. Itu kalau orang baru datang. Tapi bagi orang yang dari tadi ada di situ, begitu, enggak boleh. Walaupun ingat, wah saya tadi subuh belum sholat subuh, kesiangan, belum kita kodok. Ingat, pengen kodok dosa. Kalau udah khatib naik mimbar mah tidak ada aktivitas selain mendengarkan khutbah. Sholat aja dosa. Makanya ada kiai, apalagi kotak amal, begitu. Lagi sholat aja nggak kasih. Itu begitu. Ada itu ulamanya, ada juga nggak apa-apa, itu nggak begitu mengganggu. Ada juga yang mengata begitu. Jadi kita harus paham, kalau kita masuk masjid adzannya sekali, atau kita jadi panitia Jumat adzan sekali, pengumumannya itu saat masuk waktu sholat aja. Sholat jam berapa? Jam 12. Umumin keuangan biasanya. Sambil ngomong, saudara, waktu Jumat udah masuk. Sekarang nih jam 12. Bagi yang mau qobliyah, silakan. Pada bangun qobliyah sambil saya ngumumin keuangan keluar masuk di masjid kita ini. Umumin, dia pada bangun qobliyah. Kalau yang agak bangun dosa dia, karena kita udah ngasih kesempatan untuk qobliyah sebelum khatib naik mimbar. Kalau udah khatib naik mimbar, dia bangun qobliyah, dosa dia. Yang membuat dosa siapa? Itu pengurus, adzannya sekali. Makanya adzan Jumat itu 2 kali. Jadi sebelum khatib naik mimbar pada sholat itu diatur. Agama itu rapi. Begitu. Biar kita ini di dalam tata tertib Jumat benar adanya. Wala tudrakul Jum'atu illa bi raka'atin, dan tidak didapati sholat Jumat kecuali 1 rakaat. Jadi kalau sholat Jumat itu patokannya 1 rakaat. Patokannya nih, bagaimana patokannya tuh? Andai kita ketiduran, telat, atau macet, atau apa aja alasannya, masuk masjid udah sholat Jumat, dilihat rakaat berapa ini? Oh, rakaat kedua, baru Fatihah. Maka sehingga kita dapat ruku bersama imam rakaat 2, namanya masbuk sholat Jumat. Kalau dapat serakaat, maka sesudah salam imam diri nambahnya 1. Kalau dapat
Kalau enggak dapat 1 rakaat masuk masjid, imamnya lagi tasyahud akhir sholat Jumat, niatnya sholat Jumat, niatnya, tapi sesudah imam salam nambahnya 4, begitu niatnya Jumat, sholatnya zuhur. Kalau tidak dapat 1 rakaat, pokoknya kalau dapat 1 rakaat nambahnya 1. Kalau enggak dapat 1 rakaat jadinya zuhur, nambahnya berapa? Ya 4 nambahnya, begitu 4 kalau enggak dapat 1 rakaat. Fa in adrakahu ba'da ruku'i saniyati, kalau makmum ngedapetin imam sesudah ruku rakaat kedua Jumat, lagi sujud tasyahud akhir, nawaha Jumatan, ia niatnya sholat Jumat, wa shallaha zuhran, sholatnya zuhur, sholatnya zuhur, niatnya Jumat, praktek sholatnya zuhur. Kalau kagak dapat 1 rakaat, begitu. Kalau dapat 1 rakaat nambahnya 1, jadi sholat Jumat. Pokoknya kita ukur, jangan sampai udah denger khutbah ketiduran, udahlah udah kadongan gua kagak enak. Jangan, ke masjid aja sedapatnya aja. Dapat lagi sampai saudara nggak apa-apa, tinggal bangun, nambahnya ya berapa? Kalau nggak dapat ya 4, kalau dapat serakaat 1, begitu. Udah begitu aja patokannya. Habis sudah tuh materi Jumat. Wallahu a'lam bishawab.